biasanya kalau awal orang sapa Hindu itu Om Swastiastu, nanti tutup baru Om Santi Santi Santi. Biasanya seperti itu. Baik, yang saya hormati pimpinan yayasan Widia, sebutnya agak susah. Dan yang saya hormati Suster Direktris Akbit Elizabeth yang ada di Kemenang ini bersama para dosen dan juga para tenaga kependidikan yang ada di lembaga ini. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir, para kepala puskesmas yang hadir, pimpinan atau ketua Ikatan Bidan Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, para pimpinan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, orang tua dari para mahasiswi yang hadir, mahasiswi sekalian, keluarga besar Akbit Elizabeth, undangan, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya kasihi. Kita bersyukur, berterima kasih bersama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita berada di tempat ini untuk menyaksikan dan hadir bersama anak-anak kita yang menerima CAP yang kita namakan Capping Day. Hari ini mereka menerima CAP itu tadi waktu baru masuk saya lihat seperti anak-anak SMA, tapi sesudah mereka pasang barang ini itu memang betul-betul seperti bukan mahasiswa lagi, tapi ini sudah bidan. Artinya atribut yang adik-adik pergunakan pada pagi hari ini atau pada hari ini sudah perlahan-lahan mengajak adik-adik untuk menuju satu profesi yang luar biasa, yaitu calon dan akan menjadi bidan. Tadi diceritakan banyak tentang lembaga ini, tentang Akbit Santi Elizabeth ini. Terima kasih kepada para suster FSI yang ada di Medan yang mau datang ke tempat ini dan mendirikan akademi Akbit ini. Tadi Pak Sius mewakili orang tua sudah menggambarkan bagaimana proses sampai Akbit ini berdiri. Karena memang untuk satu kesuksesan yang besar harus lewat omong-omong dulu. Kalau kita langsung buat tanpa omong-omong, nanti sampai di tengah kita bingung mau kemana. Dari awal diskusi, pembicara sampai akhirnya berdiri, dan hari ini kita sudah menyaksikan angkatan yang ke-9 menerima CAP. Ini sesuatu yang luar biasa. Tentang Akbit ini, saya pribadi juga punya kenangan tersendiri tentang ini Akbit. Saya ada cerita yang sangat menarik untuk Akbit ini. Akbit ini sesudah gedung ini didirikan, dia nganggur itu beberapa tahun. Betul, Suster? Nganggur beberapa tahun, tidak bisa dilaksanakan proses belajar dan mengajar di kampus ini. Bapak Bupati TTU waktu itu lewat Dinas Kesehatan sudah kasih rekomendasi, silahkan berjalan. Kepala Dinas Provinsi waktu itu Pak Dr. Stef, yang terakhir Bupati Malaka, juga sudah kasih rekomendasi, silahkan jalan. Menteri Kesehatan tidak mau kasih rekomendasi, maka proses belajar mengajar tidak bisa berjalan karena yang kasih izin operasional adalah Kementerian Kesehatan. Lalu tahun 2014 tadi diceritakan oleh Suster, saya dengan Ibu ke Medan. Kami dua nginap di satu hotel namanya Hotel Danau Toba. Malam-malam dua suster tiba-tiba muncul di pintu kamar hotel. Suster itu siapa? Suster itu provinsial FSI
dan kakak kami, Suster Yasinta Fau. Lalu Suster Yasinta ajak provinsial, adik saya itu ada di Jakarta, sekarang ada di sini. Coba kita bertemu, jangan sampai dia bisa membantu untuk izin operasional Akbit Elizabeth Keva, karena itu di kampungnya. Lalu malam-malam suster berdua datang bertemu, kami diskusi tentang, waktu itu baru saya tahu bahwa ada Akbit yang dibangun di Keva Manado, dan kami diskusi panjang lebar. Besoknya saya pulang Jakarta, kita coba buat koordinasi dan Kementerian Kesehatan. Kebetulan salah satu direktur yang menangani puskesmas Indonesia itu teman diklat saya waktu PIM 2 di Jakarta. Saya kontak dia, yuk tolong dulu, itu di kampung saya. 1 minggu izin operasional keluar. Dan mulai berjalan sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, hari ini saya lihat tadi mahasiswanya yang mendaftar sampai 100 itu luar biasa, Suster. Itu luar biasa, bahwa dia akan tersaring sampai dengan hasil yang seperti ini, 41, nanti tersaring lagi, mungkin yang jadi bidan 30. Jangan sampai. Tapi tadi orang tua sudah mengatakan harus masuk IBI 40. Itu biasa, tapi kan kita kan di dunia toh, kalau tiba-tiba ada yang sudah kawin di tengah jalan kan itu bisa lalu. Jadi ini perjalanan yang luar biasa, dan karena itu saya secara pribadi dan keluarga juga sebagai pimpinan daerah ini mengucapkan selamat profisial kepada para suster FSI lewat yayasannya dan orang tua semua yang hadir, yang karena sinergi kita, kebersamaan kita, maka Akbit ini bisa berdiri, eksis, tampil, dan melaksanakan banyak hal yang sangat bermanfaat di Kabupaten Timur Tengah Utara. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Selamat ini saya harus menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada adik-adik semua yang memilih untuk menjadi bidan. Ini juga satu hal yang luar biasa. Tadi mungkin ada yang tertarik dengan itu kata-kata di Injil di sana itu, ketika aku di rumah sakit, kamu melawat aku. Lalu saya bisik di suster biasa dengan ibu, saya bilang, ya tapi kalau kami perawat sekarang, kami melawat kalau ada uang jalan. Kalau ada SPPD, lalu kita bilang, yuk kunjung orang sakit di sana. Dia bilang, mana Pak? Kalau ada itu harus disedara, kalau tidak ya sudah, tidak usah. Kita di Kabupaten Timur Tengah Utara, kehadiran akademi ini sangat bermanfaat, sangat penting, dan ini solusi bagi persoalan kesehatan masyarakat Timur Tengah Utara. Kehadiran Akbit ini. Kenapa? Karena kita di Timur Tengah Utara mengalami berbagai persoalan. Tadi mohon maaf, ini ibu atau adik yang mewakili Florence Nightingale ini luar biasa. Ini inspirasi yang sangat besar. Tadi Florence Nightingale ini tertarik dari perawat karena merawat hewan. Tadi mau datang ke sini saya agak terlambat karena saya pun babi hampir mati. Dan saya terlambat karena saya masih telepon kepala dinas peternakan, itu tolong datang suntik ini babi dulu. Nah, segitu tapi susah betul. Kalau pulang belum disuntik berarti jangan sampai semua. Jadi ini inspirasi untuk kita semua, dan tadi saya katakan ini sangat penting karena persoalan besar kita di TTU, masalah kesehatan kita juga masih tinggi. Banyak penyakit yang masih menonjol. TBC masih ada, masih cukup besar. Ini kepala-kepala puskesmas ada di sini. TBC masih tinggi. Lalu kemudian malaria juga saya kira mungkin masih. Apalagi ada beberapa penyakit khusus. Sekarang akhir-akhir ini
muncul berbagai penyakit dalam, penyakit jantung, penyakit gula. Tiba-tiba orang jalan-jalan, tiba-tiba kita dengar dia jatuh langsung mati. Tanya sakit apa? Jantung. Ini penyakit-penyakit yang juga mulai menonjol di TTU. Apalagi kita masih kasus kematian ibu melahirkan masih sangat tinggi. Kematian bayi juga masih sangat tinggi. Ini berhubungan erat dengan gizi buruk dan stunting. Ini persoalan-persoalan kesehatan yang harus diselesaikan oleh para petugas medis, oleh para nakes, dan kehadiran aktif ini menjadi salah satu solusi untuk penyelesaian persoalan-persoalan itu. Jangan sampai nanti orang di mana-mana beritahu bahwa di TTU ada sekolah kesehatan. Ini mungkin tahun ini sudah mulai juga di Unimor akan segera membuka fakultas kesehatan. Akan segera buka. Bahkan sudah ada. Tetapi karena belum ada fakultas khusus, mereka masih bergabung dengan fakultas yang lain, yaitu dengan fakultas pertanian. Tapi para perawat sudah sekolah di sini. Ini sudah ada fakultas kesehatan, sudah ada akbid, ada yang menangani penyakit mental, penyakit rohani itu tipes di sebelah ini. Ini kan penyakit rohani mereka yang selesaikan. Lalu ternyata banyak masalah kesehatan di TTU masih tinggi. Nah, ini harus membuat kita terpacu untuk kita berkolaborasi, kita bekerja sama secara baik, pemerintah, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, dan orang tua masyarakat, orang tua murid, para petugas medis yang ada, bagaimana kita berkolaborasi untuk menangani persoalan kesehatan di daerah kita. Stunting harus dulu. Ini kita urutan kedua tertinggi di NTT. Urutan kedua tertinggi. Lalu orang pikir tidak tahu makan apa sampai pendek-pendek. Lalu saya bilang tidak, kami memang rasnya pendek. Kami pendek tapi otaknya tidak pendek. Bukan itu alasan saja. Main bola di lapangan baru main kedua betis kejang semua. Karena apa? Memang karena gizi kurang bagus. Masuk main bola ini malam dia sampai pagi minum merokok lalu mau lari main-main. Ini kan masalah-masalah kita. Akbid menjadi solusi. Sekali lagi mari kita bersinergi. Tadi pemerintah tentu dengan berbagai regulasi yang berlaku, dengan berbagai cara pasti akan berusaha untuk memfasilitasi, untuk membantu. Hanya memang sekali lagi seperti tadi Pak Sius mengatakan, ini sesuai dengan berbagai ketentuan pemerintah yang berlaku. Uang pemerintah ada, tapi untuk kita kasih keluar itu uang itu ada dia punya mekanisme. Jadi kalau saya punya uang, saya bisa perintah ini ada langsung aplikasi. Pemerintah punya uang ini kita mau kasih keluar ini, bisa kita minta sekarang, kita mau pensiun baru uang itu keluar. Bisa terjadi seperti itu karena mekanismenya panjang, apalagi dalam kaitan dengan pendidikan sudah dikapli. SD, SMP itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, SMA tanggung jawab pemerintah provinsi, perguruan tinggi pemerintah pusat. Lalu untuk memberikan fasilitas, membantu lembaga-lembaga pendidikan tinggi, kami juga harus dapat restu dari pusat. Sementara itu harus dibahas juga di ruangan yang Pak Sius di sana, itu ruangan di gedung sana. Kalau tidak setuju berarti tidak jadi. Sering mereka setuju, tapi kalau regulasi tidak memungkinkan juga tidak jadi. Tetapi pemerintah daerah melalui berbagai cara terus berusaha agar, karena persoalan kita bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga berhubungan dengan masalah sumber daya manusia, SDM. SDM itu yang ada di dalam itu dia punya, dia harus sehat dan juga dia harus cerdas. Sehat dan cerdas
tetapi juga sekarang ini di TTU ini ada 250 lebih ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Artinya orang gila sudah cukup tinggi. 250 orang lebih ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Saya bilang itu mulai dari yang gangguan ringan sampai yang berat. Kalau malam dia tidur di sembarang pergi benci. Sekarang ini juga agak tinggi. Yang macam begini selain psikolog, tetapi tadi saya sebut itu sekolah yang di sebelah itu. Stipa. Karena guru agama harus menjaga kesehatan mental masyarakat, kesehatan rohani, supaya manusia TTU ini menjadi manusia yang utuh antara jasmani dan rohani. Sekarang kita kasih makan dia gemuk, padahal bahasanya itu ada orang tua yang belum dewasa, karena mentalnya tidak betul. Tetapi juga ada anak-anak yang sudah dewasa. Itu dalam psikologi disebut dengan infantilisme. Kalau di agama disebut infantilisme religius. Ada orang yang sudah sangat dewasa, dia bilang saya ini orang Katolik 100%, tapi kalau dia mau ke gereja harus disuruh. Oh ini hanya disuruh pergi baru dia pergi. Infantil. Masih menghayati imannya seperti anak-anak. Ini macam ini kan tidak terjadi keseimbangan kesehatan manusia antara jasmani dan rohani. Dia kelihatannya sehat bagus, tetapi itu hanya casingnya saja, di dalamnya kosong. Karena soal itu. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita menjadikan SDM TTU menjadi SDM yang berkualitas, SDM yang cerdas. Ini perlu kolaborasi, dan salah satu kerja kita adalah meningkatkan taraf kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya sekarang para ibu calon-calon mahasiswa, para calon bidan ini, mereka sudah mulai praktek di daerah-daerah, di kampung-kampung. Saya ketemu kepala desa ONI Selatan. Lalu saya tanya, bagaimana aku di sana? Saya di sana, bagaimana stunting di ini ONI Selatan?